Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berakhlak. Perkenalkan, nama saya Retna Wulan, fasilitator Latsar CPNS dari Pusdikmin Leondika Polri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai strategi pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS mengenai nilai-nilai dasar PNS. Tentunya dalam penyelenggaraan Latsar CPNS dilatar belakangi oleh dasar hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, kemudian ada Perla Nomor 10 Tahun 2021 yaitu tentang perubahan daripada Perla Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian Kepala LAN pun mengeluarkan keputusan nomor 13K.07 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Kemudian Kepala LAN pun mengeluarkan keputusan nomor 14 PDP 07 tahun 2022 tentang kurikulum Latsar CPNS. Dalam agenda 2 kali ini yaitu membahas mengenai core value ASN, yaitu yang dinamakan dengan berakhlak, yang merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, yaitu kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Kemudian ada akuntabel, yaitu kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian kompeten, di mana kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kemudian ada harmonis, yaitu kami saling peduli dan menghargai adanya perubahan. Kemudian loyal, yaitu kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir, kolaboratif, yaitu kami membangun kerjasama yang sinergis. Employing Branding ASN, yaitu kami siap melayani bangsa. Dalam agenda 2 ini terdapat 3 tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah tahap 1. Tahap 1 ini dinamakan MOOC sebanyak 48 JP, di mana MOOC ini peserta belajar secara mandiri. Kemudian di tahap kedua dinamakan dengan e-learning, ada 2 tahap pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus sebanyak 5 JP, kemudian asinkronus sebanyak 34 JP. Kemudian tahap ketiga ada tahap klasikal sebanyak 9 JP. Dalam pembelajaran tahap e-learning, untuk agenda 2 dimulai pembelajaran pada hari keempat sampai dengan hari ke-7, di mana hari keempat terdapat pembelajaran sinkronus sebanyak 2 JP, kemudian asinkronus sebanyak 6 JP, kemudian untuk di hari kelima pembelajaran hanya terdapat asinkronus sebanyak 10 JP, kemudian di hari ke-6 pembelajaran hanya asinkronus sebanyak 12 JP, kemudian pada hari ke-7 terdapat sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus ini memiliki 3 JP dan asinkronusnya sebanyak 6 JP. Untuk desain pembelajaran pada hari keempat, ini terjadi pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus sebanyak 8 JP, di mana untuk sinkronus sebanyak 2 JP, yaitu meliputi kegiatan pembelajarannya, perkenalan, kemudian penjelasan tentang tujuan pembelajaran daripada agenda 2, kemudian review pembelajaran MOOC yang telah dilakukan peserta sebelumnya, kemudian pemberian tugas dan penjelasan tugas yang telah diberikan selama pembelajaran asinkronus. Kemudian untuk asinkronusnya memiliki 6 JP, di mana dibagi menjadi 2, yaitu ada tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompoknya sebanyak 4 JP. Tugasnya adalah mengenai membuat resume terkait analisa video role model tokoh berakhlak. Kemudian untuk tugas individunya adalah membuat diary praktek berakhlak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari peserta. Kemudian untuk desain pembelajaran pada hari kelima
hanya dilakukan pembelajaran asinkronus yaitu sebanyak 10 JP, di mana 10 JP ini dibagi menjadi 2 tugas, yaitu tugas kelompok dan tugas individu yang masing-masing 5 JP. Untuk tugas kelompoknya adalah membuat poster atau banner ASN berakhlak, diupload di media sosial peserta masing-masing, bisa melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian untuk tugas individunya memiliki JP sebanyak 5, yaitu membuat clipping identifikasi penerapan nilai berakhlak di beberapa instansi, serta analisis, kemudian bandingkan oleh peserta praktek berakhlak di beberapa instansi tersebut. Kemudian untuk desain pembelajaran hari ke-6, sama dengan hari ke-5, yaitu hanya terdapat pembelajaran secara asinkronus, yaitu memiliki 12 JP, di mana dibagi menjadi 2, tugas individu dan kelompok masing-masing 6 JP. Tugas kelompoknya adalah menganalisa isu terkait penerapan nilai-nilai berakhlak yang tidak sesuai, kemudian yang seharusnya bagaimana. Kemudian untuk tugas individunya, membuat resume identifikasi upaya membangun budaya berakhlak di lingkungan tempat kerja masing-masing peserta. Kemudian untuk di hari ke-7, desain pembelajarannya terdapat 9 JP, di mana ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus memiliki 3 JP, di mana kegiatannya yaitu seperti memulai pembelajaran dengan ice breaking, kemudian pemaparan tugas kelompok dan diskusi terkait materi berakhlak di antara peserta, kemudian pemberian feedback dan pembulatan materi. Untuk asinkronusnya terdapat 6 JP, dibagi 2 menjadi tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok memiliki 4 JP, yaitu tugasnya adalah membuat video role play aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Kemudian untuk individu yaitu membuat rangkuman materi nilai berakhlak dalam bentuk mind mapping. Kemudian selanjutnya tahap ketiga pembelajaran dalam agenda 2 adalah pembelajaran secara klasikal, di mana pembelajaran klasikal ini memiliki 9 JP. Untuk kegiatan pembelajarannya diantaranya yaitu menyapa peserta dengan salam, pantun ataupun dengan quote semangat, kemudian membangun suasana yang kondusif dengan peserta melalui kegiatan ice breaking dan membagi kelompok, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan agenda pembelajaran, kemudian melakukan diskusi kelompok terkait tugas-tugas sebelumnya seperti isu terkini terkait implementasi nilai-nilai berakhlak, kemudian dilakukan refleksi materi berakhlak yaitu dengan cara pemutaran video role play aktualisasi berakhlak, kemudian apresiasi dan umpan balik daripada fasilitator terhadap diskusi kelompok yang telah dilakukan antar peserta, kemudian berbagi pengalaman penerapan nilai-nilai berakhlak pada saat pelaksanaan aktualisasi dan habituasi di tempat kerja, kemudian refleksi pembelajaran oleh peserta yang dilakukan acak secara random oleh fasilitator, kemudian pembulatan agenda 2 dengan menekankan kepada peserta agar senantiasa menginternalisasi nilai-nilai berakhlak ini dalam kehidupan sehari-hari peserta. Kemudian yang terakhir yaitu menutup pembelajaran dengan quote motivasi penuh semangat. Demikian pemaparan mengenai strategi pembelajaran agenda 2 Latsar CPNS mengenai nilai-nilai dasar PNS. Saya bangga menjadi ASN, saya ASN yang berakhlak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.